Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tugas modul 3.1.A.6 tentang refleksi terbimbing mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bersama saya Nani Suryani, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan fasilitator Bapak Singgih Mulyana. Pertanyaan yang pertama, bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pengalaman saya, dilema etika merupakan sebuah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Bujukan moral merupakan sebuah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Secara umum, paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika ada 4. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan Quran, uji panutan. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan kesembilan, tinjau lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan pengalaman Anda dalam menggunakan ketiga materi dalam proses Anda mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang Anda hadapi selama ini. Anda dapat juga menulis tentang sebuah situasi dilema etika yang dihadapi oleh orang lain serta keputusan yang diambil. Berilah ulasan berdasarkan 3 materi yang telah Anda pelajari di modul ini. Pengalaman situasi dilema etika. Ada kalanya kita dihadapkan situasi seperti memberikan nilai KKM pada siswa yang sama sekali tidak pernah mengerjakan tugas selama PJJ. Kita tidak mau memberi nilai bila berpikir berbasis peraturan. Namun, karena pertimbangan berpikir berbasis rasa peduli, akhirnya kita memberikan nilai. Pertanyaan ketiga, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya mengalami dilema etika terhadap beragam situasi sulit di sekolah. Saya merasa sudah mengambil keputusan efektif dan baik bagi saya dan orang. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa ada 9 langkah dalam mengambil keputusan yang dijadikan pertimbangan dalam pengujian pengambilan keputusan. Pertanyaan keempat, bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang menurut saya baik bagi diri saya dan orang lain saja. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari pentingnya mengidentifikasi dan tidak hanya sekedar mengelompokkan permasalahan, namun fokus pada kenyataan bahwa situasinya antara pilihan yang sama-sama penting.
Pertanyaan kelima, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Sebagai guru yang menjadi pemimpin pembelajaran bagi murid dan bagian dari stakeholder di sekolah, banyak situasi di sekolah yang akan terselesaikan secara efektif setelah memahami prinsip, paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil sangat tepat. Pertanyaan keenam, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Mempraktikkan apa yang telah dipelajari pada saat kita dihadapkan pada situasi dilema, etika, dan bujukan moral. Selain itu, mencoba mengimbaskan dengan berbagai ilmu dan pengalaman dengan rekan di sekolah. Pertanyaan ketujuh, setelah konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Bersikap teliti dan bijaksana. Selain itu juga berani dalam menentukan pilihan. Pertanyaan ke-8, adakah nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan oleh orang tua Anda atau bahkan kakek nenek buyut Anda yang menjadi karakter khas suku atau masyarakat di mana Anda membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Nasihat orang tua atau tradisi dalam keluarga bisa membentuk pribadi kita saat ini. Perubahan besar dalam hidup bisa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan budaya yang ada di dalam keluarga. Kesuksesan yang diraih saat ini pun bisa terwujud karena pelajaran penting yang ditanamkan sejak kecil. Sebagai seorang guru, karakter juga dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk mengambil keputusan baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku. Manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan etika. Terima kasih, salam guru penggerak.